Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Arun Nur Hasani, NIM 5305002100014. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai esensi manusia menurut aliran materialisme dan idealisme. Terdapat beberapa aliran filsafat manusia, di antaranya dua aliran tertua dan terbesar, yaitu materialisme dan idealisme. Materialisme adalah aliran dalam filsafat yang meyakini esensi kenyataan, termasuk esensi manusia adalah hal yang bersifat materi atau fisik. Ciri hal yang bersifat fisik yaitu menempati ruang dan waktu, memiliki keluasan, dan bersifat objektif. Oleh karenanya, materi tersebut dapat diukur, dihitung, dan diobservasi. Dengan demikian, segala yang tidak menempati ruang, semisal jiwa atau hal spiritual, ditolak keberadaannya. Penjelasan atas peristiwa atau gejala-gejala yang terjadi pada kenyataan dan manusia harus berdasarkan pada data-data yang bersifat indrawi. Materialisme percaya bahwa setiap gerak bisa dijelaskan menurut hukum kausalitas atau hukum sebab akibat atau hukum stimulus respon. Akibat selanjutnya adalah manusia dianggap sebagai makhluk yang deterministik atau ditentukan oleh kekuatan eksternal, tidak memiliki kebebasan atau independensi. Perilaku manusia tidak lain ditentukan oleh gejala alam yang bisa dijelaskan menurut hukum sebab akibat, misalnya gejala psikologis seseorang yang marah yang merupakan respon karena perkataan atau sikap orang lain. Dengan demikian, perilaku manusia tidak berasal dari dirinya sendiri atau self-determined. Manusia berperilaku karena kekuatan eksternal, yaitu ada sesuatu sebab yang mendahulunya, stimulus yang menuntut untuk diberikan respon atau reaksi. Dengan demikian, hakikat atau esensi manusia di alam semesta ini menurut materialisme adalah manusia adalah bagian dari alam yang berupa materi. Manusia adalah mesin yang terdiri dari hukum sel atau saraf yang berjalan searah mekanis. Manusia adalah objek yang substansinya berkeluasan sebagai daging yang menempati ruang dan waktu yang mengalami perkembangan dan penyusutan seiring dengan perjalanan waktu. Selanjutnya yaitu idealisme. Idealisme meyakini bahwa esensi kenyataan termasuk esensi manusia adalah spirit atau jiwa atau roh. Kekuatan dari kenyataan spiritual ini adalah aktivitas berpikir yang bisa diukur menggunakan metafor-metafor kesadaran manusia seperti berkehendak, berperasaan, kreatif, dan lain-lain. Meskipun kenyataan sejati bersifat spiritual, namun para idealis tidak menolak atau memungkiri kekuatan fisik atau hukum alam. Kekuatan alam diakui ada, namun keberadaannya diyakini sebagai manifestasi atau perwujudan dari kekuatan sejati yang lebih tinggi, yakni roh absolut atau Tuhan. Para idealis percaya bahwa gerak planet dan semua hukum alam telah diatur dan direncanakan oleh kekuatan spiritual dan memiliki tujuan tertentu atau teologis. Berhubung kenyataan pada dasarnya bersifat spiritual, maka hal-hal yang bersifat normatif seperti agama dan hukum memiliki peranan penting dalam kehidupan yang akan menggerakkan perilaku manusia. Norma dan nilai agama dapat digunakan sebagai paduan untuk mengarahkan perilaku manusia, sekaligus petunjuk yang mengarahkan jalan untuk mewujudkannya. Dengan demikian, hidup dan perilaku manusia adalah bertujuan. Perilaku manusia mengandung maksud untuk menggapai atau mengaktualisasikan nilai atau norma yang diyakininya. Sumber penggerak utama dari perilaku manusia adalah kekuatan internal, yakni jiwa. Tujuan hidup manusia adalah untuk mengaktualisasikan diri beserta nilai-nilai yang diyakininya. Tubuh hanya dipahami sebagai sarana bagi jiwa untuk mengekspresikan dirinya baik dalam bentuk perilaku maupun dalam bentuk budaya. Sebagian besar penganut idealisme mempunyai pandangan deterministik mengenai manusia. Maksudnya, kedudukan dan tindakan manusia tidak diatur dan ditentukan oleh roh absolut. Tidak ada kebebasan manusia baik secara individu maupun kolektif. Meskipun demikian, ada sub-aliran idealisme yang menekankan kebebasan manusia, yaitu aliran personalisme. Personalisme menekankan bahwa roh bersifat pribadi atau individu. Dengan demikian, setiap individu mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan dirinya sendiri.
Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa materialisme adalah paham filsafat yang meyakini bahwa esensi manusia termasuk bersifat materialis atau fisik, dengan ciri yaitu salah satunya adalah menempati ruang dan waktu. Materialisme juga mempercayai bahwa setiap gerak bisa dijelaskan menurut hukum kausalitas atau hukum sebab akibat atau hukum stimulus baik berupa positif maupun negatif. Sementara idealisme mengatakan bahwa kenyataan sejati adalah bersifat spiritual atau jiwa atau roh, yang oleh sebab itu aliran ini sering juga disebut spiritualisme. Dengan ciri-ciri yaitu dapat diukur dengan metafor-metafor kesadaran manusia berpikir seperti berkehendak, berperasaan. Kemudian bersifat spiritual. Selanjutnya, setiap gejala atau perilaku manusia mengandung maksud untuk menggapai atau mengaktualisasikan nilai atau norma yang diyakininya, dengan sumber penggerak utama adalah kekuatan internal berupa jiwa. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.